Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim tasliman katsiran birahmatika ya arhamar rahimin adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi wa zinata arsyih wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa ardina wa rida 'anna. Allahumma ighfir lana dhanbana kullahu dikkahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa 'alaniyatahu wa sirrah. Alhamdulillahirabbil alamin. Para kekasih Allah, sahabat seiman, sahabat seislam, sahabat semasjid An-Nur RT 8 Dalalidang. Mudah-mudahan kita selalu dalam rahmat Allah, asalkan kita dengar azan panggilan Allah, asalkan langkah kita ringan menuju rumah Allah pagi hari ini dan setiap waktu insyaallah. Salawat dan salam ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Pagi ini kita sejenak bersama kalamullah, wejangan dari langit. Sahabat Nabi melihat dulu Al-Qur'an ini makdubah, wejangan, hidangan. Sahabat Nabi melihat makdubah, wejangan, hidangan, santapan. Karena kita dalam hidup ini mengurus 3 perkara Pak ya. Bapak ingat selalu insyaallah, mengurus fisik badan, mengurus akal, mengurus qalbu. Jadi Quran ini untuk urusan akal dan qalbu. Di sini Allah memperingatkan dalam surah Al-Insyiqaq yang kita dengar dalam salat tadi, ayatnya 25 ayat, pendek-pendek ya. Kita ambil beberapa ayat saja, tidak sempat semuanya. Yang jelas surah Insyiqaq ini surah yang termasuk surah yang membuat Nabi cepat putih rambutnya. Ada tuh ayat surah-surah yang dikatakan syayyabatni Hud katanya. Syayyabatni Al-Infitar, At-Takwir. Nabi mengatakan kepada umatnya, rambutku cepat memutih gara-gara surah ini, surah ini, surah ini. Termasuklah surah Insyiqaq. Kalau kita perhatikan ya, surah Insyiqaq ini diawali dengan fenomena hari kiamat. Dalam ayat 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian ayat sesudahnya menyuruh umat manusia, ya ayyuhal insan, wahai umat manusia. Al-insan itu orang mengaji Arab, at-ta'rif, alif lam ma'rifah, yang tujuannya umum, semua manusia disuruh, bukan yang Islam saja. Innaka kadih, kamu ini kerja keras loh katanya. Yang tak ke masjid itu kerja keras juga, yang ke masjid kerja keras. Yang tak salat kerja keras, yang salat kerja keras. Kadih, kamu ni semua kerja keras. Ila rabbik, menuju Rabbmu, menuju Allah. Nanti kita tiba saatnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang tak salat mati, yang salat mati. Yang tak ke masjid mati, yang ke masjid mati. Cuma dalam hadis dijamin orang yang ringan langkahnya datang ke rumah Allah, memenuhi panggilan Allah, dijamin dalam hadis asya bi khair wa mata bi khair. Matinya, hidupnya, matinya baik saja. Asya bi khair, hidupnya baik. Wa mata bi khair, matinya baik. Karena matinya orang beriman
Irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Matinya orang beriman, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah ke hadrat Rabb. Rabb juga disebut ya. Radiyah, Anda senang, Anda happy. Mardiyah, Anda disenangi. Anda senang, keluarga senang melepas pergi, malaikat senang, Allah senang. Mardiyah. Innaka kadih, engkau ini kerja keras. Ila rabbik, menuju Allah. Tunggu saatnya saja, tunggu waktunya saja, tunggu timingnya saja. Tapi biasanya menurut sunnahnya orang pencinta masjid tidak ada yang sia-sia matinya. Biasanya senang. Dulu pernah cerita ada seorang sahabat sama-sama kuliah dulu di Arab, sama-sama bekerja di Brunei. Dia asalnya Thailand, habis tempoh kontrak kerjanya di Brunei, dia pulang ke Thailand. Dia meninggal di masjid sesudah subuh, macam kita sekarang menunggu duha. Subhanallah. Tulisan mengenainya ada di majalah ya, ada di majalah. Ada ulasan mengenai kematian kawan ini. Senang ya. Ada dulu kaum ibu di Batu Sangkar. Dia meninggal karena dia sehat sampai umur 80 lebih masih berulang ke rumah Allah. Pas timing dia mau meninggal, tutup usia di masjid sesudah maghrib. Waktu bertahlil, waktu wirid sesudah salat, la ilaha illallah bersama imam ya, bersama imam dan jemaah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Di situ diambil ruhnya. Subhanallah. Ada tulisan ini. Yang kawan dari Thailand ini juga ada tulisan di internet ya, di majalah. Di dua-dua ibu itu ada, dan yang di Thailand pun ada. Ada pula jemaah juga di Brunei. Dia ini habis pensiun. Dia ini guru bahasa Melayu, guru bahasa. Kawan baik dulu di sekantor dengan dia. Dia meninggal tengah hari, dia sehat, subuhnya dia ke masjid, keluar masjid dia berniat, ya Allah nanti zuhur saya akan datang lagi ke rumahmu ya Allah. Orang beriman begitu, keluar dia subuh berniat, ya Allah nanti saya datang lagi ya Allah. Keluar dia zuhur, asar saya datang lagi ya Allah. Kalau tidak di rumah ini, di rumah lain ya Allah. Begitu orang beriman ya. Jadi bapak ini dari sana cikgu ya. Di sana dipanggil cikgu. Cikgu ini pergi sembahyang subuh, masjid jauh dari rumahnya, mesti naik mobil, menempuh hutan, semak belukar kata orang sana. Ya Allah nanti zuhur saya datang lagi. Sebelum tengah hari dia istirahat di rumahnya, berbaring sebentar seperti biasa, dalam 10 menit, 15 menit, maksimal setengah jam. Yang penting disettingkannya waktunya, jangan terlambat sampai di masjid. Setting time yang terbaik orang tuh sampai di masjid sebelum azan. Disebut dalam hadis, namanya apa dalam hadis? At-tahjir. Jarang dibicarakan. Yang ke masjid saja pun tidak dibicarakan, apalagi tahjirnya. Tahjir itu datang awal ke masjid. Subhanallah. Subhanallah. Jadi Pak cikgu tadi, guru tadi begitulah. Sebelum zuhur, mungkin 40 menit sebelum masuk waktu, ataupun sejam sebelum masuk waktu, dia beristirahat di rumahnya, tidur-tiduran, tidur khailulah namanya ya. Di situ dia diambil waktu tidur. Kan enak kan, tidak perlu rumah sakit. Yang kawan di Thailand tuh tidak perlu rumah sakit. Ibu yang di Batu Sangkar tuh tidak perlu rumah sakit. Kita mesti berniat Pak ya. Kita mesti berniat karena kita sudah tahu hadisnya, Asya bi khair wa mata bi khair. Hidup mati orang itu dijamin Allah. Asalkan dia beramal dengan ilmu, ke masjid dengan ilmu.
melangkah ke masjid dengan ilmu, setiap langkah dapat 3 pergi dan pulang, diampunkan dosanya, dinaikkan derajatnya, diberi poin pahala 3 in 1. Siapa yang tidak mau? Apalagi subuh, orang yang datang sembahyang subuh dikasih nilai seperti tidak tidur 1 malam baca Quran, Pak. Tidak tidur 1 malam mengaji, berzikir. Itu hebatnya orang yang datang sembahyang subuh. Innaka kadih, engkau ini kerja keras. Ya ayyuhal insan, wahai umat manusia, engkau ini kerja keras loh. Yang tak ke masjid itu kerja keras juga. Berapa jam dia tidur? Mungkin 8 jam. Kita berapa jam tidur? Ada orang saleh tidurnya 4 jam saja. Badannya sehat, produktif. Tidur 8 jam, bangun tidur lazy, malas. Dalam hadis disebut ya, orang yang tidak melakukan 3 langkah bangun tidur. Kemarin kan sudah dibacakan hadisnya. Hadis muttafaq alaih. Subhanallah. Hadis muttafaq alaih perlu kita perhatikan, Pak ya. Perlu diketahui oleh ahli keluarga juga. Orang yang tidak melakukan 3 step, 3 langkah bangun tidur, dia akan bangun tidurnya kaslan. Subhanallah. Kaslan. Subhanallah. Kemarin sudah dibacakan dan sudah sering dibacakan hadis ini. Katanya saat orang tuh tidur, datang setan membawa tali, dijeratnya leher orang ini sebelah atas dengan 3 kali jerat. Macam mana nak bangun lagi? Kemudian dijampinya, didoain sama setan, doa untuk celaka ya, na'udzubillah. Katanya apa? Alaika lailun tawil farqud. Modo ma bapak naunokan berginon nih katanya. Lailun tawil, malam ini lama, tidurlah sepuasnya. Subhanallah, subhanallah. Kalau bapak tuh bangun awal, ini karya Imam Nawawi ya. Karya Imam Nawawi meletakkan di sini di bawah bab Qiyamul Lail. Qiyamul Lail. Qiyamul Lail salah satu agenda ahlul jannah. Kalau orang tuh bangun sebelum fajar. Bangun sebelum azan, setengah jam sebelum azan, sejam sebelum azan, mula-mula alhamdulillah ataupun alhamdulillahirabbil alamin ataupun alhamdulillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Baca Pak ya, itu langkah pertama. Nah, membuka leher yang kena jerat setan tadi. Yang kedua, wudu katanya. Fa in tawadda'a in hallat 'uqdah. Kalau dia berwudu terbuka 1 ikatan. Yang kedua, wa in shalla in hallat uqaduhu. Kalau dia salat, saya sudah berdoa, wudu, salat, terbukalah ikatannya. Fa asbaha nasyitan. Paginya dia aktif, produktif, optimis, semangat. Thayyiban nafs, jiwanya bersih, jernih, terurus. Wa illa, kalau tidak dilakukan yang 3 step, 3 langkah tadi, asbaha khabithan nafs, bangunnya semraut, kusut, pesimis, kaslan, lazy, malas. Subhanallah. Bangun tidur 8 jam malas, bangun tidur 6 jam malas. Begitulah manusia ya, kerja keras juga tapi bangun tidurnya malas. Satu lagi, bangun tidurnya nasyid, aktif, produktif dan optimis. Famulaqih, ayat 6 tadi Pak ya. Kita tadi fokus kepada ayat 6 saja ini Pak. Famulaqih, nanti kamu akan ketemu Allah. Semuanya akan ketemu Allah. Karena yang ngasih nyawa Dia, yang ngasih hidup Dia, yang menciptakan Dia. Kita tinggal di buminya, menghirup oksigennya, meminum air yang dikasihnya, memanfaatkan tanah yang Dia jadikan, matahari yang Dia kasih, body, fisik, akal, hati, semuanya organ dari Allah. Wa inna ilaihi raji'un.
Dalam ayat ini famulaqih sama dengan inna ilaihi rajiun, kita akan kembali kepada Allah. Bila kembali nanti kita akan berurusan. Nah, apa urusannya? Di sini dibilang fa amman utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Urusannya ini diringkaskan ceritanya nih Pak ya. Urusannya kita akan mati menghadap Allah, dalam kubur banyak lagi prosesnya. Di padang mahsyar nanti kita akan terima buku Pak. Nah, ini buku Bapak. Nah, kita akan terima buku. Hidup ini bikin buku. Hari ini Bapak tuh bangun pukul 4 dalam bukunya. Subhanallah. Excellent Pak ya. Baik. Tertulis dalam bukunya. Fa'aman utiya kitabahu biyaminih. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Kalau Bapak menerima buku dari sebelah kanan dengan secara terhormat, isinya tidak akan dilihat semuanya Pak. Tidak dilihat per lembar, per halaman, per kata. Hisaban yasira, formalitas saja. Dalam hadis dikatakan tempoh di hari kiamat itu 50.000 tahun. Orang yang banyak kasusnya tak selesai. Orang yang menyelesaikan kasusnya dengan Allah waktu hidup, katanya dalam hadis hanya tempohnya sekali, selama 1 kali salat fardu di dunia saja selesai, sampai dia ke jannatullah, sampai dia ke surga. Subhanallah. Beda ya. Khamsina alfasanah disebut dalam surah Al-Ma'arij. Dalam surah As-Sajdah alfusanah 1000. Dalam surah Ma'arij 50.000. Macam mana di sini 1000, di sini 50.000. Nah, kata ulama tafsir ada 50 pertanyaan asas, pertanyaan pokok yang mau ditanya. Satu pertanyaan 1000 tahun menyelesaikannya. Tanya masalah solat. Buka babus solat. Solat yang dikehendaki Allah dengan Rasul, solat berjamaah Pak. Rasul tidak pernah tinggal solat berjamaah. Rasul sesudah solat subuh bangkit menanya orang yang tidak datang solat berjamaah. Dipanggil namanya, disebut namanya. Nama disebut, gelar diimbau. Namo disebut, gelar diimbau. Kau anyuk nak dipintih, kau hilang nak dicari. Kata orang Sumbar. Orang yang tak akan menjatuh hanyut. Perlu dipintas, ibarat hanyut dalam air. Jangan dibiarkan hanyut terus sampai ke samudera yang luas. Mesti dipintas artinya dihalangi. Kok hilang nak dicari. Kata orang Minang. Yang tak akan menjatuh hilang tuh, perlu dicari. Kata Umar bin Khattab, kalau kamu sholat, tengoklah sahabat kiri kanan. Ada enggak? Kalau nanti tengok ke rumahnya, katanya, tanya dia, Pak, kenapa tak datang tadi Pak? Kalau Bapak perlu pertolongan saya, Bapak sakit entah macam mana, saya akan tolong Pak. Kata Umar dia, kata Umar bin Khattab, kalau dia sehat dia tak ke masjid, tegurlah dia, celalah sikapnya itu. Kata Umar bin Khattab. Subhanallah. Orang yang diberikan bukunya sebelah kanan, hisabnya yasir, sangat senang, very easy, sangat mudah sekali. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dia akan kembali kepada pangkuan keluarganya dengan happy. Subhanallah. Dambaan setiap mukmin Pak ya. Sebaliknya ayat 10, wa amman utiya kitabahu wara'a zahri fasawfa yad'u thubura. Siapa yang ambil buku dari belakang, dari belakang diambil, dari belakangnya. Ini buku Bapak kan ya, dari belakang. Dalam ayat lain dari kiri. Tadi dari kanan secara terhormat. Ini dari kiri atau dari belakang? Tidak perlu dilihat mukanya, jelek mukanya. Subhanallah. Orang yang menerima buku dari sebelah belakang, wara azhari, fasawfa yad'u thubura, dia akan meratap, meraung, mengangguk, misi. Celakanya aku ini, sialannya aku ini. Orang ke masjid aku tidur, orang ke masjid aku di rumah. Ya ilahi,
Fasaufa yad'u thubura. Dia akan meratap, meraung, melulung, mengangguk. Wa yasla sa'ira. Neraka menunggunya. Innahu kana fi ahlihi masrura. Ayat 13. Silapnya, ini silapnya ini. Nah, ini kesilapan orangnya apa? Dulu di pangkuan keluarganya masih hidup riang gembira, tidur sesuka hatinya, membuat sesuka hatinya, berinteraksi dengan media sesuka hatinya. Kemudian khutbah Jumat kita memberi warning, hati-hati zaman era globalisasi, jangan hanyut, jangan terbawa arus. Kemarin khutbah Jumat tentang bahaya era globalisasi, era digital. Kemarin ya, bagus khutbah Jumatnya itu. Perlu didengar lagi, insyaallah. Yang penting di rumah ada HP, ada paket, ada jaringan. Ke masjid perlu? Tidak perlu. Masrura. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Yang pertama tadi masruranya di jannah. Masrura juga. Ayat 19 masrura. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Kembali kepada pangkuan keluarganya dengan riang gembira. Masrura. Itu ahlul jannah. Sururnya, gembiranya di sana, happy-nya di sana. Yang ahlun nar ini, na'udzubillah, na'udzubillah. Orang yang celaka, yang menerima buku dari sebelah kiri atau belakang, gembiranya di dunia. Innahu kana fi ahli masrura, innahu dhanna an la yahur. Tidak ingat mau kembali kepada Allah. Tidak ingat saat kembali kepada Allah. Kalau orang itu ingat saat kembali kepada Allah, tentulah dia akan menyahut panggilan Allah yang berkumandang di setiap menara masjid. Apalagi di dalam lidang ya. 4-5 panggilan satu kali, satu waktu. Bala, ayat 15. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Allah memantaunya 24 jam. Dia tidur waktu azan, Allah tahu. Dia entah di mana di waktu azan, Allah tahu. Dia ke masjid waktu azan, Allah lihat. Allah menilai, Allah mendukung, Allah membalas. Amal saleh didukung Allah. Amal saleh dinilai Allah. Amal saleh didukung, disupport kata orang sini ya. Didukung Allah. Dan dibalas. Mudah-mudahan bermanfaat Pak ya. Belum habis lagi sebenarnya, tapi kita pendekkan saja. Yang jelas manusia dalam surah Insyiqaq ada 2. Ada manusia yang sukses, ada yang gagal. Manusia terbagi 2, gagal, sukses. Begitu dalam Quran. Kalau kita teliti dari awal Quran, ini sukses, ini gagal, sukses, gagal, sukses, gagal. Dalam Fatihah saja 3 kelompok manusia, 1 yang sukses, 2 yang gagal. Dalam Fatihah ada 3 kelompok manusia, yang sukses 1, yang gagal 2. Subhanallah. Di awal Baqarah nanti ayat 1-5 cerita orang yang sukses. Ayat 6 dan 7 orang yang gagal total. Ayat 8 sampai dalam 12-13 ayat insan yang bermasalah, tergolong gagal juga. Begitu dalam Quran. Dalam surah Insyiqaq manusia terbagi 2. Manusia yang sukses dan manusia yang gagal. Mudah-mudahan kita termasuk yang sukses Bapak ya. Jazakumullah khairan. Inni uhibukum fillah wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.